Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andini Uswatunasana dengan NIM 24070101 Prodi Pendidikan Ekonomi Krombel C. Di video kali ini kita akan membahas dua aliran besar yang sering banget dibicarakan di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, yaitu sosialisme utopis dan komunisme. Apa bedanya dan siapa tokohnya dan kenapa dua ide ini penting banget dalam sejarah dunia. Baik, bayangin sebuah dunia tanpa kemiskinan, tanpa orang kaya dan miskin, semua hidup damai dan sejahtera. Nah, itulah impian dari sosialisme utopis. Sosialisme utopis adalah suatu pemikiran yang lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri dan kapitalisme. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera melalui perubahan damai, kerjasama, dan tanpa kekerasan. Disebut utopis karena ide-ide mereka dianggap terlalu idealis dan sulit diwujudkan dalam realita. Baik, selanjutnya ada konsep dan prinsip sosialisme utopis. Beberapa prinsip utama sosialisme utopis antara lain: yang pertama ada kepemilikan bersama atas alat produksi. Yang kedua ada kekayaan yang adil. Yang ketiga ada kerjasama antar kelompok sosial. Yang keempat ada perubahan masyarakat dilakukan secara damai dan bertahap. Yang kelima ada pendidikan dan moralitas sebagai alat perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh penting yang ada di sosialisme utopis nih teman-teman. Yang pertama ada Robert Owen. Latar belakang beliau adalah seorang industrialis dan reformis sosial asal Inggris. Gagasan utamanya yang pertama ada percaya bahwa lingkungan membentuk karakter manusia. Yang kedua ada mendirikan komunitas eksperimental di New Lanarks, Skotlandia, dan kemudian di New Harmony, Amerika Serikat. Tokoh yang kedua adalah Charles Fourier. Latar belakang beliau adalah seorang filsuf dan penulis asal Prancis. Gagasan utama beliau yang pertama ada mengusulkan pembentukan komunitas ideal yang disebut Phalanstère, sebuah komunitas mandiri yang terdiri dari sekitar 1.600 orang yang hidup dan bekerja sama dalam seremoni. Tokoh yang ketiga ada Henry de Saint-Simon. Latar belakang beliau adalah seorang aristokrat Prancis yang kemudian menjadi penutup reformasi sosial dan ekonomi. Gagasan utamanya yang pertama ada mengusulkan sistem masyarakat yang dipimpin oleh para ilmuwan, insinyur, dan industrialis, bukan oleh bangsawan atau agamawan. Yang kedua, percaya bahwa produktivitas dan kemajuan teknologi harus diarahkan untuk kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya ada pengertian komunisme. Berbeda dari sosialisme utopis, komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan menghapuskan kelas sosial dan menciptakan masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi. Komunisme percaya bahwa untuk mencapai keadilan harus ada revolusi kelas pekerja atau proletariat yang menggulingkan kelas borjuis. Berikut ada tokoh-tokoh dalam komunisme nih teman-teman. Yang pertama ada Karl Marx. Peran dalam komunisme: Marx adalah filsuf, ekonom, dan teoretikus politik asal Jerman. Ia dianggap sebagai bapak komunisme ilmiah karena teori-teorinya tentang masyarakat, kelas sosial, dan ekonomi. Konsep utama dari Karl Marx yang pertama ada materialisme historis. Sejarah manusia bergerak berdasarkan konflik kelas antara pemilik alat produksi atau bourgeois dan kelas pekerja, proletar. Yang terakhir ada tahapan menuju komunisme, dimulai dari sosialisme atau penghapusan kepemilikan pribadi alat produksi, lalu berkembang menjadi komunisme, masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas sosial. Tokoh yang kedua ada Friedrich Engels. Peran dalam komunisme: Friedrich Engels adalah rekan dekat Karl Marx, seorang filsuf, sosiolog, dan pengusaha. Ia mendukung Marx secara intelektual dan finansial, banyak menulis bersama Marx termasuk The Communist Manifesto dan Das Kapital. Marx menulis sebagian besar, Engels menyunting dan melanjutkannya setelah Marx wafat. Kontribusi Friedrich Engels yang pertama mengembangkan teori komunisme. Friedrich Engels membantu menyederhanakan dan menyebarkan ide-ide Marx ke kalangan yang lebih luas. Setelah Marx wafat, Engels berperan penting dalam menyebarkan pemikiran Marx dan membentuk sosialis internasional.
Selanjutnya ada pamflet dan buku Manifesto Partai Komunis, ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, diterbitkan pertama kali pada tahun 1848. Awalnya berupa pamflet politik, tetapi karena isinya sangat berpengaruh dan luas, kini dianggap sebagai buku penting dalam sejarah ideologi komunisme. Isi utamanya sejarah perjuangan kelas atau antara borjuis dan proletar, kritik terhadap kapitalisme, seruan kepada kaum pekerja untuk bersatu dan melakukan revolusi, dikenal dengan kalimat penutup yang dikenal, kaum buruh sedunia bersatulah. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu sosialisme utopis dan komunisme adalah dua aliran pemikiran sosial yang lahir sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem kapitalisme. Sosialisme utopis hadir lebih dulu dengan pendekatan yang damai dan idealis. Para tokohnya membayangkan masyarakat yang harmonis melalui pendidikan, moralitas, dan kerjasama. Namun, pemikirannya dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan secara nyata. Sementara itu, komunisme berkembang melalui pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang lebih radikal dan ilmiah. Komunisme menekankan pentingnya revolusi kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan. Meskipun berbeda pendekatannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Memahami kedua konsep ini penting agar kita dapat melihat bagaimana ide-ide besar mempengaruhi sejarah dan sistem sosial di dunia hingga hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.